Coba deh kamu bayangin ya, kamu lagi santai, asyik, gulir layar di toko daring gitu. Iya, nyari barang biasa kan, kayak baju atau elektronik. Benar banget. Tapi tiba-tiba muncul etalase yang isinya jualan 90 unit apartemen mewah, Wah, 90 unit. Itu banyak banget loh. kan? Dan ini bukan apartemen sembarangan. Ini tuh harta sitaan dari salah satu mega skandal korupsi terbesar di sejarah Indonesia. Menarik banget. Jadi di penelusuran kita kali ini, kita bakal membedah kabar lelang aset negara ini. 90 unit apartemen South Hills di Jakarta Selatan ini lagi nunggu pemilik baru nih. Iya, dan latar belakangnya tuh luar biasa. Ini barang rampasan negara dari terpidananya Beni Cokro Saputro. Oh, kasus asuransi Jiwasraya yang terkenal itu ya? Betul, beliau kan divonis seumur hidup atas korupsi Jiwasraya itu. Dan yang bikin parah ini juga melibatkan tindak pidana pencucian uang yang sangat masif. Gila sih, berarti ini langkah negara buat ambil balik uangnya ya? Tepat. Jadi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung itu menargetkan lelang ini bisa dapat nilai limit sekitar 219,7 miliar rupiah. Nanti ujungnya masuk kas sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Tunggu dulu, 219 miliar? Iya, target limitnya segitu. Tapi kan kerugian negara dari kasus Jiwasraya ini nyentuh 16,8 triliun rupiah lebih. Emang jauh banget sih gapnya. Iya kan? Maksudku, secara matematis ini malah kedengeran kayak kekalahan, kenapa negara harus repot menyita dan melelang buat angka yang ibaratnya cuma tetesan air di lautan kerugian triliunan itu. Nah, sekilas angkanya emang kelihatan jomplang banget ya. Tapi coba kita lihat dari sisi mekanisme hukumnya. Oke, gimana tuh? Ini tuh bukan sekedar soal nombokin kerugian 16 triliun secara instan. Ini lebih ke pembuktian kalau mesin penegakan hukum kita benar-benar bisa narik balik aset kejahatan kerah putih. Jadi buat nunjukin kalau sistemnya beneran jalan gitu ya? Bener banget. Bayangin aja prosesnya. Mengidentifikasi, menyita, membekukan, terus ngelewatin kasasi yang super alot di Mahkamah Agung. Sampai akhirnya aset ini siap dicairkan lagi buat publik. Itu kompleks banget loh. Iya juga sih. Jadi angka 219 miliar ini tuh sinyal kemenangan penting ya? Tepat. Ini bukti nyata kalau siklus perampasan aset koruptor itu berjalan, bukan cuma vonis di atas kertas saja. Masuk akal. Tapi nih, menjual 90 unit apartemen bekas koruptor raksasa itu kan pasti berisiko banget. Oh jelas. Maksudku, siapa coba yang mau repot beli dan ngurusin aset yang sejarahnya aja penuh masalah gelap kayak gitu? Nah, disinilah letak taktik cerdasnya Kejaksaan Agung. Mereka pakai sistem lelang open bidding secara daring. Oh, lelang terbuka di internet ya? Iya, di lelang.go.id. Tapi ada satu syarat mutlak yang lumayan krusial. Aset ini dijual dalam kondisi apa adanya. Atau istilah hukumnya itu as is. Tunggu, as is. Berarti dengan segala kerusakannya? Betul. Segala bentuk cacat fisik bangunan, bahkan sampai cacat non-fisik kayak sengketa administratif, itu sepenuhnya pindar jadi tanggung jawab si pembeli. Wah, ini bagian yang paling bikin penasaran sih. Ini mah ibarat kamu beli mystery box miliaran rupiah dong. Hahaha, iya bener, mystery box raksasa. Kalau atapnya ternyata bocor parah atau tiba-tiba ada pihak ketiga yang menggugat hak miliknya, pembeli nggak bisa nuntut negara dong. Sama sekali nggak bisa. Dan emang negara sengaja melempar resiko itu ke pembeli. Kenapa gitu? Biar cepat cair ya? Iya, biar asetnya bisa langsung jadi uang tunai buat PNBP tadi. Coba bayangin kalau negara harus ngerenovasi dulu 90 unit. Wah, bakal makan waktu bertahun-tahun sih itu. Nah itu dia. Belum lagi kalau harus beresin sengketa hukumnya satu-satu. Malah membebani uang pajak rakyat lagi kan. Makanya negara cuci tangan dari resiko itu. Oh, pantesan. Sebagai gantinya, mereka ngasih kesempatan pembeli buat ngecek sendiri ya. Bener banget. Makanya ada sesi peninjauan objek atau yang sering disebut Aanwijzing. Jadi ini krusial banget buat calon pembeli ya? Banget. Negara buka sesi peninjauan ini dari tanggal 20 sampai 22 Juli, malah ada sosialisasi via Zoom juga. Ini jendela satu-satunya buat ngecek apakah mereka beli properti bagus atau malah beli masalah. Terus lelangnya sendiri kapan tuh? Lelang daringnya bakal diketok palu tanggal 29 Juli 2026. Disita, terus dilelang biar uangnya balik ke kepentingan publik. Dan itu ninggalin satu pertanyaan gede buat kita renungkan sih. Apa tuh?
Kan pembeli harus nerima semua risiko non-fisik secara sukarela. Kira-kira sengketa atau beban administratif tersembunyi apalagi ya yang mungkin masih nempel di bangunan ini? Bener juga. Secara ini kan bekas skela pencucian uang raksasa ya. Iya, gimana kalau diam-diam unit itu pernah dijadiin agunan utang gelap di jaringan koruptor lain? Risikonya bisa jauh lebih bahaya dari sekedar tembok retak kan? Layak banget buat kamu pikirin lebih jauh pas ngelihat berita lelang aset negara ke depannya. Oke, sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.